Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4822, Jaring yang tak terhindarkan. Pilar cahaya ilusi QQ efektif terhadap mayat yin bermata perak. Ini berarti mayat yin bermata perak itu mengandung jiwa dan dipengaruhi oleh pilar cahaya ilusi. Namun, itu hanya sedikit terpengaruh. Gas hitam pada tubuh mayat yin bermata perak melonjak dan menghancurkan pilar cahaya ilusi dalam sekejap. Kemudian, gas itu menyerang Luming dan yang lainnya. Di saat yang sama, Xian Yanxing dan Qiu Yue menyerang. Xian Yanxing memanggil prasasti iblis tak terbatas. Prasasti itu memancarkan aura iblis yang menekan mayat yin bermata perak. Qiu Yue, di sisi lain, menggunakan serangan terkuatnya. Ledakan, ledakan. Cakar mayat yin bermata perak terus menyerang, menghancurkan serangan Xian Yanxing dan Qiu Yue. Namun, pedang Qiu Yue juga dilapisi dengan batu api biru. Serangan ini juga berhasil memotong salah satu kuku mayat yin bermata perak. Gaya kehancuran, gaya yang mencengangkan. Lu Ming juga melancarkan gerakannya. Pertama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Kemudian, dia menyatu dengan tombaknya dan menusuk mayat yin bermata perak itu. Namun, mayat yin bermata perak itu hanya perlu mencakarnya untuk mencabik-cabik benua itu. Ia kemudian mencengkeram ujung tombak dewa perang itu dengan cakarnya. Ses! Ujung tombak itu menusuk telapak tangan mayat yin bermata perak itu, menghasilkan suara mendesis dan percikan api. Tubuh tombak itu membungkuk. Pada saat yang sama, Luming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Dengan suara berderak, tulang-tulang di tangan Luming langsung patah. Dia mundur dengan cepat dan baru berhenti ketika dia berada di samping Ling Yuwei dan yang lainnya. Tidak menembus. Pupil mata Luming sedikit mengecil. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa telapak tangan mayat yin bermata perak itu tidak tertusuk olehnya. Dia hanya menusuk setengahnya. Api biru menyebar dari luka dan menutupi seluruh telapak tangan. Api itu dengan cepat menyebar ke lengan. Mengaum. Mayat yin bermata perak itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Ki hitam di tubuhnya mengembang dan menyerbu ke arah lengannya, menekan api biru itu. Kemudian, mayat yin bermata perak itu menyerbu ke arah Luming dan yang lainnya. Setan tulang, Qiu Qiu, Luming, Xian Yanxing, dan Qiu Yue hanya bisa bergabung untuk memblokir serangan itu. Kali ini, Luming melambaikan tangannya dan menembakkan ratusan jarum panjang dan buluh yang terbuat dari batu api biru ke arah mayat yin yang bermata perak. Namun, Firestone biru terlalu rapuh tanpa peningkatan senjata surgawi. Mayat yin bermata perak mengayunkan cakarnya dan melepaskan gelombang energi, menghancurkan jarum dan satel milik Firestone biru. Namun, Luming dan yang lainnya sudah menduga hal ini. Dengan lambaian tangan mereka, bola besar bubuk Firestone biru terbang keluar dan menutupi area yang luas. Hal ini berdampak pada mayat yin bermata perak. Serbuk Firestone biru menutupi tubuhnya dan mengeluarkan suara mendesis. Hal ini memengaruhi kecepatan dan kekuatan mayat yin bermata perak. Kemudian, Luming dan keempat orang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan nyaris berhasil memblokir serangan mayat yin bermata perak itu. Namun, mereka juga terpaksa mundur. Setan tulang dan Qiu Qiu baik-baik saja, tetapi Luming, Xian Yanxing, dan Qiu Yue semuanya terluka dengan darah di sudut mulut mereka. Ini berdasarkan premis bahwa mereka memiliki batu api biru. Meskipun mayat yin bermata perak memiliki daya tahan yang kuat terhadap batu api biru kurang lebih dapat memengaruhinya, terutama saat dipasangkan pada senjata dewa. Kekuatannya sangat mengejutkan. Mayat yin bermata perak akan terluka jika terkena. Jika tidak, akan sulit bagi Luming dan keempat lainnya untuk melawan orang yang begitu kuat. Misalnya, ketika kelompok 5 orang Luming bertarung dengan Gu Changfeng atau Ye Unding, mereka dikalahkan dengan sangat cepat. Mereka pasti tidak bisa bertahan lama. Kelompok Luming yang beranggotakan 5 orang menggunakan segala macam metode dan dikombinasikan dengan batu api biru. Mereka mampu melawan mayat yin bermata perak selama lebih dari 10 menit. Selesai, aku sudah selesai. Akhirnya, sosok dandan terngiang di telinga semua orang. Semangat semua orang terangkat. Mereka telah menunggu momen ini. Bertindak sesuai rencana, serang. Luming mengirimkan transmisi suara ke semua orang. Berhenti. Qiu Qiu berteriak dan menjadi yang pertama menyerang.
Ia menembakkan pilar cahaya ilusi yang menyelimuti mayat Yin bermata perak itu. Meskipun pilar cahaya ilusi QQ berpengaruh pada mayat Yin bermata perak, pengaruhnya sangat kecil. Dalam keadaan normal, mayat Yin bermata perak akan dapat membebaskan diri dalam sekejap. Tetapi sekarang, yang mereka butuhkan hanyalah satu momen saja, dan itu sudah cukup. Rawa ruang waktu. Gelembung-gelembung pun muncul. Glabelanya bersinar dan dua karakter asal kuno terbang keluar. Kekuatan ruang waktu meledak dan menyelimuti mayat Yin bermata perak itu. Mengaum. Mayat Yin bermata perak itu meraung saat gas hitam meledak. Ia berjuang sekuat tenaga dan melepaskan diri dari pilar cahaya ilusi. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, ingin menghancurkan rawa ruang waktu. Energi ruang waktu gelembung sangat kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa kultivasinya sedikit lemah, hanya di alam dewa-dewa tingkat ketujuh. Perbedaan antara dirinya dan mayat Yin bermata perak itu terlalu besar. Paling-paling, dia hanya bisa memengaruhinya sedikit, tetapi dia bisa menyebabkan gangguan besar. Namun, sedikit pengaruh sudah cukup. Wilayah setan langit. Xian Yanxing dan gelembung menyerang hampir pada saat yang bersamaan, melepaskan domain iblis surgawi mereka. Dengan kultivasi Xian Yanxing dan kekuatan prasasti iblis tak terbatas, kekuatan domain iblis langit meningkat ke puncaknya. Ditambah dengan kekuatan ruang waktu gelembung, kecepatan mayat Yin bermata perak berkurang drastis. Seolah-olah telah jatuh ke rawa. Jaring langit dan bumi, segel. Dandan berteriak keras dan mengepalkan tangannya ke udara. Kekosongan itu dipenuhi dengan rune, dan rune yang tak terhitung jumlahnya saling terkait untuk membentuk sebuah formasi. Formasi ini membentuk jaring yang tak terhindarkan. Ada dua jaring di atas dan di bawah, dan mereka menyelimuti mayat Yin bermata perak. Mayat Yin bermata perak itu terpengaruh oleh pilar cahaya ilusi, rawa ruang waktu, dan domain iblis langit. Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri dari jangkauan susunan itu, dan segera diselimuti oleh dua jaring besar itu. Mengaum, mayat Yin bermata perak itu meraung dan meronta dengan gila-gilaan. Namun, formasi ini adalah sesuatu yang diperolehnya dari reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkannya. Formasi ini sangat kuat dan tidak akan mudah bagi mayat Yin bermata perak untuk melepaskan diri darinya dalam waktu singkat. Lu Ming dan yang lainnya tidak memberinya waktu untuk membebaskan diri. Lu Ming, Qiu Yue, Iblis Tulang, Qiu Qiu, Segudang Dewa, Ling Yue, Tang Jun, dan yang lainnya menyerang bersama. Wus, wus. Ling Yue menarik busurnya dan menembakkan 9 anak panah berturut-turut. Anak panah ini tidak terbuat dari energi, tetapi senjata suci yang padat. Ujung anak panah masing-masing dipasangi batu api biru. 9 anak panah itu menembus reruntuhan dan menjadi yang pertama mendekati mayat Yin bermata perak. Meskipun mayat Yin bermata perak berhasil menepis 6 anak panah, masih ada 3 anak panah yang berhasil mengenai mayat Yin bermata perak. Anak panah itu meninggalkan 3 lubang kecil di tubuh mayat Yin bermata perak dan api biru pada anak panah itu segera menyebar melalui lubang-lubang itu. Kemudian, serangan Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya tiba. Qiu Yue menebas kepala mayat Yin bermata perak itu dengan sekuat tenaga, tetapi dihalangi oleh lengan mayat Yin bermata perak itu. Pedang perang itu mendarat di lengan mayat Yin bermata perak itu. Lengan lain mayat Yin bermata perak menghalangi serangan Qiu Qiu. Namun, meskipun dia menggunakan lengannya untuk memblokir serangan Qiu Yue dan Qiu Qiu, lengannya masih terluka. Api biru menyebar dan dengan cepat melahap gas hitam mayat Yin bermata perak itu. Serangan Lu Ming dan Iblis Tulang juga telah tiba. Bab 4823 kembali ke energi alam. Lu Ming melemparkan tombak Ares ke mayat Yin bermata perak seperti sambaran petir. Pada saat ini, mayat Yin yang bermata perak itu merasa sulit untuk menghindar. Tombak Dewa Perang menembus dada mayat Yin bermata perak. Namun, tombak itu tidak menembus dada. Hanya setengah tombak yang masuk. Setengahnya sudah cukup. Api biru menyebar dan hampir menutupi separuh bagian atas mayat Yin bermata perak. Lu Ming memegang pedang tempur di tangannya dan menebas mayat Yin yang bermata perak. Pedang tempur ini juga merupakan senjata sihir tingkat asal dan juga dilengkapi dengan batu api biru. Pedang tempur Lu Ming dan baju perang ungu emas milik Iblis Tulang menyerang mayat Yin bermata perak hampir pada saat yang bersamaan. Pertahanan mayat Yin bermata perak telah melemah berkali-kali. Selain itu, Lu Ming dan Iblis Tulang telah menyerang dengan sekuat tenaga.
Mereka akhirnya berhasil menembus pertahanan mayat Yin bermata perak dan memotongnya menjadi 3 bagian. Api biru yang berkobar menyelimuti seluruh mayat Yin yang bermata perak. Setelah itu, serangan Dewa dan Tang Jun juga datang. Mereka menghantam sisa-sisa mayat Yin bermata perak, menghancurkannya menjadi puluhan bagian. Lu Ming dan yang lainnya tidak berhenti tetapi terus menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah gelombang serangan berikutnya, mayat Yin bermata perak itu hancur total menjadi debu dan tidak dapat dihidupkan kembali. Mayat Yin bermata perak akhirnya dimusnahkan setelah Lu Ming dan rencana cermat lainnya. Asyik, Lu Ming meraih tombak Ares dan menusukkannya ke kanan, menembus mayat penghancur Yin yang sekuat Raja Surga terkuat. Kemudian, ia menebas dengan kekuatan pedang tempurnya dari kiri dan kanan, membelah mayat penghancur Yin menjadi 2. Meskipun mereka telah membunuh mayat penghancur Yin, pertempuran belum berakhir. Mayat penghancur Yin yang tersisa telah kehilangan akal sehat mereka. Begitu mayat Yin bermata perak itu mati, mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Akan tetapi, tanpa mayat Yin bermata perak, mayat-mayat penghancur Yin ini tidak terlalu menjadi ancaman bagi Lu Ming dan yang lainnya. Adegan ini disaksikan oleh para penggarap suku manusia surgawi dari jauh. Sialan, mayat Yin bermata perak itu ternyata dibunuh oleh mereka. Penguasa surgawi dari 100 pertempuran meraung dalam murka. Rencana yang brilian. Lu Ming ini benar-benar licik. Dia membuat serangkaian rencana dan menggabungkan kekuatan mereka dengan sempurna untuk membunuh mayat Yin bermata perak. Namun, ini juga membuktikan satu hal. Kata Dewa Pemusnahan Surgawi. Dia tidak semarah Dewa 100 pertempuran surgawi. Apa itu? Sang penguasa surgawi dari 100 pertempuran bertanya. Ketika mereka diserang oleh mayat Yin bermata perak, mereka berada dalam situasi yang genting. Kedua wanita Lu Ming terluka, tetapi Lu Ming tidak menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Sepertinya dugaan leluhur itu benar. Dewa Kepunahan Surgawi berkata dengan dingin sambil mencibir di sudut mulutnya. Ketakutannya terhadap Lu Ming telah hilang setengahnya. Maksudmu Lu Ming tidak bisa menggunakan kekuatan yang dia gunakan untuk membunuh 3 Raja Surga terkuat. Mata sang penguasa 100 pertempuran berbinar ketika dia mengingatnya. Kemungkinan besar, itu tidak dapat digunakan lagi. Jika tidak, mustahil baginya untuk duduk diam dan melihat wanitanya terluka. Namun, untuk berjaga-jaga, aku harus mengamatinya lebih lama. Jika aku tidak dapat menggunakan kekuatan semacam itu, Lu Ming akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Kata Dewa Penghancur Surgawi. Ia terutama takut pada kekuatan yang digunakan Lu Ming dalam menghancurkan perkemahan pasukan surga. Kekuatan itu terlalu kuat, membunuh penguasa surga yang paling kuat semudah memotong sayuran. Tanpa kekuatan itu, Lu Ming hanya sebanding dengan penguasa surga yang terkuat. Dia sendiri adalah penguasa surga yang terkuat. Apa yang perlu ditakutkan? Namun, dia tidak berani berurusan dengan Lu Ming sekarang. Pertama, Lu Ming juga memiliki 5 raja surga yang paling kuat. Meskipun ada 6 dari mereka, 2 boneka roh surgawi primitif terluka parah. Mereka tidak dapat melakukan apapun pada Lu Ming dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak takut pada kecelakaan, tetapi takut pada hal yang tidak terduga. Dia takut Lu Ming masih bisa menggunakan kekuatan itu. Ayo, kami pergi dulu. Kata Dewa Kepunahan Surgawi itu seraya meninggalkan suku manusia surgawi. Di luar kota kuno, hanya Lu Ming dan yang lainnya yang masih bertarung melawan mayat-mayat penghancur Yin. Namun, mayat-mayat penghancur Yin yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman bagi Lu Ming dan yang lainnya. Dengan peningkatan batu api biru, sejumlah besar mayat penghancur Yin terbunuh. Tak lama kemudian, kelompok mayat penghancur Yin terkuat telah dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian, mereka keluar dari pengepungan, menyingkirkan mayat-mayat penghancur Yin yang lebih lemah. Lu Ming, kemana kita akan pergi selanjutnya? Bon bertanya. Ketika kami pergi ke kota kuno bersama ras semi-abadi, kami melihat energi alam yang akan runtuh. Ayo kita pergi ke sana. Kata Lu Ming. Tidak mudah untuk menemukan energi alam. Jika energi alam hancur, harta karun di bawahnya akan terbang keluar. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Yang lain tentu saja tidak keberatan, dan kelompok itu terbang ke arah energi alam. Sepanjang perjalanan, meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan sejumlah kecil mayat penghancur Yin, mereka tidak menjadi ancaman bagi mereka dan mudah dibunuh. Tidak lama kemudian,
Luming dan yang lainnya tiba di dekat energi alam lagi. Terakhir kali mereka melewati energi alam ini, ada banyak mayat yang mengakhiri yin di sekitarnya. Namun, kali ini, mereka tidak melihat satupun mayat yang mengakhiri yin. Itu karena mereka semua telah terbunuh. Mereka semua dibunuh oleh suku semi-abadi dan suku manusia surgawi. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Tidak jauh di depan, ada sejumlah besar tokoh. Mereka adalah suku semi-abadi yang dipimpin oleh Chang Qiong, dan suku manusia surgawi yang dipimpin oleh Dewa Pemusnahan Surgawi dan Dewa Baizan Surgawi. Jelaslah mereka datang ke sini setelah meninggalkan kota kuno. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Di permukaan, energi alam itu sebenarnya adalah pegunungan. Pegunungan itu sangat luas. Pada saat ini, retakan besar telah muncul di pegunungan yang luas ini, menyebar ke segala arah. Dari waktu ke waktu, sinar ungu keemasan akan keluar dari celah itu. Itu sangat menyilaukan. Suku semi-abadi dan suku manusia surgawi berdiri di luar pegunungan dan tidak mendekat. Lu Ming dan kelompoknya terbang langsung ke sana. Tentu saja, suku semi-abadi dan suku manusia surgawi segera menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Mata Chang Qiong berkedip-kedip. Dia tampak terkejut melihat Lu Ming dan yang lainnya. Pada saat ini, Lu Ming dan yang lainnya hampir pulih dari cedera mereka. Chang Qiong tidak menyangka bahwa Lu Ming dan yang lainnya akan mampu menghadapi mayat penghancur yin tanpa cedera dan datang ke tempat ini. Kakak Lu, senang sekali kalau kalian semua baik-baik saja. Chang Qiong berjalan mendekat dan menyapa Lu Ming sambil tersenyum. Munafik. Dandan mendengus dingin, tetapi suaranya tidak terdengar. Hanya terdengar di telinga Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Chang Qiong tidak mendengarnya. Lu Ming tentu saja tahu mengapa Dandan tidak senang. Ada seorang ahli yang sangat kuat dan tak tertandingi dalam ras semi-abadi yang telah berurusan dengan mayat yin bermata perak sejak lama. Namun, dia telah pergi sendiri dan tidak punya niat untuk membantu. Apa yang terjadi dengan aliansi? Lebih jauh lagi, Lu Ming dan yang lainnya telah menyelamatkan orang-orang dari ras semi-abadi. Jelas, Chang Qiong tampak sopan dan lembut di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat jahat. Namun, Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Myriad God, dan yang lainnya semuanya berpengalaman. Mereka mengendalikan ekspresi mereka dengan baik. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Lagi pula, ini bukan saat yang tepat untuk menyinggung ras yang hampir abadi. Tentara penghancur surga akan merasa kesulitan menghadapi makhluk-makhluk dari tanah terlarang dan suku manusia surgawi sendirian, jadi tidak perlu mencari musuh dengan suku semi-abadi. Bab 4824, Kristal Abadi dan Batu Abadi. Lu Ming tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Chang Qiong. Kami beruntung bisa menghadapi mayat penghancur yin. Itu semua berkat batu api biru. Lu Ming menepisnya dengan kalimat sederhana dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya, Saudara Chang Qiong, mengapa kamu tidak memasuki energi alam untuk mencari harta karun? Kami juga ingin masuk, tetapi sekarang sangat berbahaya. Meridian dipenuhi dengan cahaya surgawi yang pekat. Begitu meridian terbelah, cahaya surgawi akan keluar. Ini sangat berbahaya. Bahkan makhluk alam asal akan terluka jika terkena cahaya surgawi, apalagi kami. Kita hanya bisa masuk ketika energi cahaya surgawi di alam mengalir keluar. Chang Qiong menjelaskan. Lu Ming dan yang lainnya tergerak. Cahaya suci dari gua surga yang disebutkan Chang Qiong adalah cahaya ungu emas. Memang, cahaya suci kediaman surgawi itu sangat berbahaya. Sebagian cahaya suci kediaman surgawi itu telah keluar dari kediaman surgawi itu. Ketika mereka memasuki kediaman surgawi awan ungu sebelumnya, mereka semua mengandalkan perahu terbang yang melintas. Cahaya surgawi gua di sini bahkan lebih kuat. Cahaya itu meledak langsung dari energi alam dan bahkan lebih kuat. Bahkan kapal terbang yang melintas mungkin tidak dapat menahannya. Itu hanya akan aman di alam energi ketika cahaya surgawi meluap. Sekarang mereka hanya bisa menunggu di luar pegunungan. Lu Ming dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa suku semi-abadi dan suku manusia surgawi berkumpul di luar. Di sisi lain, Dewa Pemusnahan Surgawi dan Dewa Baizan Surgawi saling melemparkan tatapan dingin dan melotot tajam. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan orang-orang dari suku manusia surgawi. Dia mengamati pegunungan itu.
Pegunungan ini adalah energi alam. Pegunungan ini sangat besar dan meliputi area yang luas. Ada beberapa retakan besar di pegunungan, dari sana cahaya surgawi berwarna ungu emas merembes keluar. Terdengar suara gemuruh dari retakan itu. Setelah beberapa saat, ledakan, getaran yang lebih kuat dari sebelumnya meletus, dan cahaya surgawi yang lebih kuat mengalir keluar. Bersamaan dengan cahaya surgawi, ada juga titik-titik cahaya yang seperti tetesan air hujan. Kristal purba, mata Luming tiba-tiba berbinar. Benda yang memancar keluar dengan cahaya suci dari kediaman surgawi itu jelas merupakan sepotong kristal purba. Itu sangat padat, dan ada sedikitnya 100.000 yuan. Cahaya surgawi melesat ke angkasa, sedangkan kristal-kristal purba beterbangan ke segala arah. Tanpa ragu sedikit pun, orang-orang dari suku semi-abadi dan suku manusia surgawi semuanya bergegas menuju kristal purba. Luming, Xian Yanxing, dan yang lainnya juga bergerak. Mereka masing-masing menggunakan teknik gerakan mereka dan bergegas menuju kristal kekacauan. Luming mengeluarkan jurus aurora yang hebat. Tubuhnya bagaikan aurora saat ia melesat ke depan. Kekuatan terlarang itu beredar dan berubah menjadi tangan-tangan besar yang mencengkeram kristal-kristal kekacauan. Dengan sangat cepat, dia memperoleh beberapa ribu kristal primal. Yang lainnya juga menggunakan teknik mereka sendiri. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas saja, lebih dari 100.000 keping kristal primal telah terbagi. Alasan utamanya adalah jumlah orangnya terlalu banyak. Ada lebih dari 4.000 orang dari suku semi-abadi dan suku manusia surgawi. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, wajar saja jika pembagiannya sangat cepat. Kami mendapat 5.000 keping kristal purba sekaligus. Lumayan. Luming mengangguk puas. Baru saja, Luming telah memperoleh sekitar 5.000 keping kristal purba. Ia menempati 1/20 kristal primal yang baru saja terbang keluar. Wah, ada bagian di dalamnya yang bukan kristal purba. Tiba-tiba, Luming mendapat sebuah ide. Ia menyadari bahwa di antara sekitar 5.000 keping kristal purba yang baru saja diperolehnya, ada satu yang sangat berbeda dari yang lainnya. Dengan pikirannya, kepingan, kristal kekacauan, ini muncul di tangan Luming. Kristal primal, ini serupa bentuk dan penampilannya dengan kristal primal lainnya, tetapi auranya benar-benar berbeda. Kristal purba itu mengandung ki purba yang padat dan murni, tetapi kristal ini tidak memilikinya. Sebaliknya, kristal ini mengandung jejak tanda asal. Tanda asal. Benar, itu adalah tanda asal. Mungkinkah ini adalah harta karun yang berisi tanda asal? Xian Yanxing, Tang Jun, Dan, dan yang lainnya juga menatap dengan rasa ingin tahu kepingan kristal purba di tangan Luming. Ini seharusnya kristal abadi. Tiba-tiba, suara jernih terdengar dari langit. Kristal abadi. Saudara Changqiong, apa itu kristal abadi? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Kristal abadi adalah sebutan untuk kristal ini di era terakhir. Kristal di tangan saudara Lu yang berisi tanda asal disebut kristal abadi selama era benua purba. Kristal ini sangat berguna bagi mereka yang berada di alam asal dan di atasnya. Kristal ini dapat meningkatkan kultivasi mereka yang berada di alam asal dan di atasnya. Kristal ini tak ternilai harganya. Namun, kristal abadi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang ada di tangan saudara Lu seharusnya adalah kristal abadi tingkatan terendah, tetapi juga sangat berharga. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan ramuan dewa tingkat asal, namun tidak terlalu jauh juga. Jauh lebih berharga daripada ramuan dewa tingkat utama atau kristal primal. Changqiong menjelaskan. Luming dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa kristal abadi ini digunakan oleh mereka yang berada di alam asal atau di atasnya untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasi mereka. Sebenarnya, pada zaman benua purba, kristal purba tidak disebut kristal purba. Itu hanya nama untuk makhluk-makhluk era baru. Pada zaman benua purba, kristal purba disebut batu abadi. Itu digunakan oleh mereka yang berada di bawah alam asal untuk kultivasi. Bersama dengan kristal abadi, itu digunakan sebagai mata uang. Namun, itu satu tingkat lebih rendah dari kristal abadi. Changqiong melanjutkan. Jelas bahwa Changqiong tahu banyak tentang sejarah benua primitif. Jadi, kristal purba disebut sebagai batu abadi di era terakhir. Luming dan kelompoknya bergumam. Aku tidak akan mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Keberuntungan saudara Lu sangat bagus. Kau mendapatkan kristal abadi begitu kau datang.
Kami tidak mendapatkan satu pun kristal abadi sebelumnya. Chang Qiong berkata sambil tersenyum. Saya hanya beruntung. Lu Ming bersikap sopan. Setelah itu, orang banyak tidak banyak bicara dan terus menunggu. Akan tetapi, ketika mereka melihat Lu Ming telah memperoleh kristal abadi, mereka menjadi semakin gembira. Tanpa diragukan lagi, nilai kristal abadi jauh di atas kristal purba. Meskipun banyak orang tidak dapat menggunakannya untuk saat ini, kristal abadi adalah harta karun bermutu tinggi yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi seseorang setelah mencapai timbal balik. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia masih bisa menjualnya ke sumber asal di masa depan dan memperoleh sejumlah besar harta. Berapa banyak harta yang tersembunyi di kedalaman energi alam ini? Kemudian, energi alam bergetar semakin keras. Dari waktu ke waktu, cahaya surgawi akan keluar, disertai dengan kekacauan kristal dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, jutaan kristal primal dan 5 kristal abadi telah keluar dari energi alam. Sulit untuk mengatakan berapa banyak harta yang tersembunyi di kedalaman energi alam. Seiring berjalannya waktu, cahaya surgawi yang keluar dari energi alam menjadi semakin redup. Semua orang tahu bahwa cahaya surgawi kediaman surgawi dalam energi alam akhirnya akan menghilang. Begitu cahaya surgawi kediaman surgawi menghilang, mereka akan dapat menyerbu masuk dan menyapu semua harta dalam energi alam. Semuanya, bagaimana kita harus mendistribusikan harta yang kita peroleh setelah memasuki energi alam. Meskipun kita bertiga sekarang menjalin hubungan kerjasama, salah satu dari kita terlalu lemah. Tidak seorang pun tahu apakah akan ada bahaya dalam energi alam. Kita tidak ingin menanggung bahaya bagi pihak yang lemah. Pada saat ini, suara dingin sang dewa pemusnah surga terdengar saat dia mengarahkan pandangannya ke seluruh ras yang hampir abadi, Lu Ming, dan yang lainnya. Bab 4825 Penemuan Dandan. Lu Ming dan yang lainnya mencibir. Tentu saja, mereka tahu siapa sisi lemah yang dimaksud oleh dewa penghancur surgawi itu, yaitu Lu Ming dan yang lainnya. Suku semi-abadi dan suku manusia surgawi masing-masing memiliki lebih dari 2000 ahli yang kuat. Di sisi lain, Lu Ming dan yang lainnya, termasuk Qiu Qiu, hanya memiliki total 10 orang. Sebagai perbandingan, kekuatan mereka tampak terlalu lemah. Jelas, makna tak terucap dari dewa kepunahan surgawi adalah bahwa Lu Ming dan yang lainnya tidak layak bekerja dengan suku semi-abadi dan suku manusia surgawi. Chang Qiong merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Kita bertiga akan berpisah. Kita tidak ingin masuk ke energi alam dan merusak hubungan kita karena harta karun itu. Begitu mereka memasuki energi alam dan menemukan harta karun, semua orang pasti menginginkannya, jadi tidak dapat dielakkan lagi akan terjadi pertarungan. Berpisah dapat menghindari masalah ini. Meskipun Chang Qiong bersikap sangat sopan, dia memiliki niat yang sama dengan suku manusia surgawi. Dia tidak ingin pindah bersama Lu Ming dan yang lainnya. Dengan kecerdasan Lu Ming dan yang lainnya, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Orang-orang ini, Dandan sangat tidak senang. Bagus, itu bagus. Lu Ming membuka mulutnya. Siapa yang akan mengatakan kebenaran? Dia tidak ingin bekerja dengan orang-orang ini. Kalau begitu mari kita pilih arah untuk memasuki energi alam. Arah itu akan menjadi milik kita. Dewa penghancur surgawi menunjuk ke arah timur laut. Kami yang pertama tiba di sini, jadi mari kita memasuki energi alam dari sini. Kata Chang Qiong, mengapa kamu memilih yang pertama? Mengapa kamu memilih 2 tempat terbaik? Dandan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dewa Segudang, Ling Yuwei, dan yang lainnya juga menampakkan raut wajah marah. Lokasi untuk memasuki energi alam juga sangat khusus. Suku surgawi dan suku semi-abadi telah memilih 2 lokasi dengan retakan terbesar dan cahaya surgawi terpadat yang telah merembes keluar sebelumnya. Sangat mungkin akan ada harta karun terbanyak di dalamnya. Arah lainnya jauh lebih buruk sebagai perbandingan. Kedua belah pihak kita didahulukan. Siapa cepat dia dapat. Tentu saja, kita akan memilih lebih dulu. Selain itu, kedua belah pihak kita memiliki begitu banyak orang. Bahkan jika ada harta, setiap orang akan mendapat sangat sedikit. Di sisi lain, kalian hanya 10 orang. Kalian dapat memilih arah mana saja. Kata Dewa Penghancur Surgawi dengan dingin. Benar, lagi pula, ada banyak sekali kursi yang bisa kamu pilih. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih kepada kami, tetapi kamu menyalahkan kami.
Kamu terlalu serakah. Penguasa surgawi dari 100 pertempuran melanjutkan. Cek, itu omong kosong. Apa hubungannya ini dengan jumlah orang? Kali ini, Dewa yang Maha Kuasa mengutuk. Ia murka dan tampak hendak menyerang. Namun, sebuah tangan memegang bahu Myriad God dan berkata, lupakan saja, aku tidak mau repot-repot dengan orang-orang yang tidak tahu malu ini. Lebih baik kita pilih arah lain saja. Orang yang menghentikan segudang dewa sebenarnya adalah Dandan. Dandan, orang ini, apakah kamu menemukan sesuatu? Lu Ming sangat memahami Dandan. Sekali melihat matanya, dia tahu bahwa orang ini kemungkinan besar telah menemukan sesuatu. Teriakannya sebelumnya hanyalah akting. Kalau tidak, dengan kepribadian Dandan, dia pasti akan meledak bersama Myriad God. Mengapa dia harus menghentikan Myriad God? Atas dasar apa? Mereka jelas telah memilih tempat terbaik. Myriad God masih belum yakin. Ya dewa, lupakan saja. Kita tidak mau repot-repot melawan mereka. Ayo pergi. Kita akan pergi ke tempat duduk lain. Lu Ming menghentikan Pantheon dan terbang ke lokasi lain. Sejak Lu Ming berbicara, para dewa tidak berdaya. Dia hanya bisa mendengus marah dan mengikuti Lu Ming. Xian Yanxing, Ling Yuwei, dan yang lainnya mengikuti. Hehe, sepertinya kemampuan Lu Ming terbatas. Dewa surgawi kehancuran bahkan lebih lega. Ada dua alasan mengapa dia memilih lokasi yang bagus. Mereka punya satu tujuan. Lokasi yang bagus tentu saja berarti harta karun yang bagus. Tujuan kedua adalah untuk menguji Lu Ming. Jika Lu Ming benar-benar kuat, dia tidak akan menelan amarahnya. Penguasa surga yang telah punah tidak terlalu mengkhawatirkan Lu Ming. Dia memimpin anggota suku manusia surgawi ke lokasi yang telah mereka pilih. Lu Ming dan yang lainnya juga telah tiba di lokasi lain. Lu Ming dan Dandan, mengapa kalian mundur? Jika kita benar-benar harus bertarung, kita mungkin tidak akan takut bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang. Dewa Segudang menggerutu tak senang. Kamu harus menanyakan hal ini kepada Dandan. Dandan, apakah kamu menemukan sesuatu? Lu Ming bertanya Dandan. Haha, seperti yang diharapkan dari Lu Ming. Kau memiliki sedikit gayaku. Lumayan, aku menemukan sesuatu. Aku bisa merasakan fluktuasi susunan dari lokasi lain. Dandan tertawa puas. Fluktuasi formasi. Apa maksudmu dengan itu? Dewa Segudang masih belum mengerti. Fluktuasi formasi tidak berada di gunung, tetapi di bawah energi alam. Dandan menambahkan, mata Lu Ming, Xian Yanxing, Tang Jun, dan iblis tulang berbinar ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Terjadi fluktuasi susunan energi di bawah alam. Ini dapat menjelaskan banyak hal. Perlu diketahui bahwa tidak ada bangunan di energi alam ini, juga tidak ada susunan apapun. Ini berarti tidak ada seorang pun yang tinggal di sini pada era terakhir. Terjadi fluktuasi suatu susunan energi di alam tak berpenghuni. Ini tentu saja tidak sederhana. Mungkinkah seorang ahli dari era terakhir telah membuka gua tempat tinggal di bawah energi alam? Menurut informasi dari tempat pembuangan sampah alam semesta, makhluk-makhluk kuat di era terakhir gemar mendirikan gua-gua di daerah terpencil. Jika dia dapat menemukan gua tempat tinggal yang dibuka oleh makhluk kuat di era terakhir, dia mungkin bisa mendapatkan imbalan besar. Apa maksudmu? Myriad God masih agak tercengang. Orang besar, otakmu tidak bagus. Belajarlah lebih banyak dariku di masa depan. Lihatlah betapa pintarnya Lu Ming. Itu karena kau sudah lama bersamaku. Lalu, Dandan menjelaskan spekulasinya secara singkat. Jadi begitulah adanya. Tidak heran aku bertanya-tanya mengapa kau menyerah begitu saja. Haha, kalau begitu ayo cepat. Dewa Segudang sangat gembira. Ayo pergi. Dengan Dandan memimpin jalan, mereka segera tiba di tempat tujuan. Dia berada di sisi lain energi alam, yang cukup jauh dari lokasi yang dipilih oleh suku semi-abadi dan suku manusia surgawi. Retakan di sini sangat kecil, dan cahaya surgawi yang merembes keluar darinya sebelumnya tidak kuat. Suku manusia surgawi dan semi-abadi pasti tidak akan memilih tempat ini. Dandan, apakah ini tempatnya? Lu Ming bertanya. Setelah tiba di sini, Lu Ming dan yang lainnya masih tidak merasakan adanya fluktuasi pada susunan itu. Namun, mereka meragukan kata-kata Dandan. Indra formasi Dandan saat ini terlalu tajam, jadi dia seharusnya tidak salah. Ya, ini tempatnya. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Saat cahaya surgawi di bawah sana sedikit merembes keluar,
kita akan masuk. Kata Dandan. Dalam sekejap mata, 7 hari lainnya telah berlalu. Pada saat ini, cahaya surgawi gua di energi alam hampir menghilang. Bahkan jika masih ada yang tersisa, itu sangat tipis. Lu Ming dan yang lainnya akan mampu mengatasinya. Di dua arah lainnya, suku semi-abadi dan suku manusia surgawi telah memasuki energi alam untuk mencari harta karun. Ayo pergi. Lu Ming memimpin dan menyerbu masuk melalui celah di bawah kakinya. Dia memegang tombak Ares di tangannya dan kekuatan terlarang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia dalam keadaan waspada tinggi. Kata, Bab 4826, Formasi Serangan Gabungan. Tidak seorang pun tahu bahaya macam apa yang ada dalam alam energi itu. Bagaimanapun, tanah surgawi ini tidak lagi sama. Ada banyak mayat yang mengakhiri yin di tempat lain, dan bukan tidak mungkin ada hal-hal aneh lainnya dalam energi alam. Lebih baik berhati-hati. Formasi mereka sama seperti sebelumnya. Lu Ming, Iblis Tulang, Qiu Qiu, Xian Yanxing, dan Qiu Yue berada di garis terluar, sedangkan Ling Yuwei, Tang Jun, Dewa Segudang, Dandan, dan Gelembung berada di tengah. Tidak ada aura dingin di energi alam ini. Begitu mereka memasuki energi alam, Lu Ming dan yang lainnya dapat merasakan bahwa tidak ada aura dingin di energi alam tersebut seperti di luar. Tidak ada aura dingin. Mungkin itu bisa menghasilkan obat mujarab yang berharga. Mata Dandan berbinar. Alasan mengapa mereka tidak dapat menemukan obat dewa di luar adalah karena tempat itu dipenuhi aura dingin dan suram, yang menghancurkan ilusi yang digunakan untuk mengembangbiakkan obat dewa. Energi alam ini seharusnya berasal dari cahaya surgawi. Aura dingin semacam itu tidak dapat masuk. Lingkungannya unik, dan mungkin dapat menghasilkan obat-obatan surgawi yang langka. Retakannya sangat dalam. Mereka telah terbang turun sejauh ratusan mil, tetapi mereka masih jauh dari mencapai ujungnya. Kita hampir sampai di lokasi fluktuasi formasi. Dandan memanggil. Setelah turun 10 mil lagi, mereka berhenti. Formasi itu datang dari balik batu ini. Dandan menunjuk ke batu di depan mereka. Gali batu itu. Lu Ming mengambil langkah pertama. Tombak kelas Ares berputar cepat seperti bor dan menusuk dinding. Ses. Dentuman, dentum, dentum. Dinding itu langsung mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Kemudian, pecahan-pecahan batu berjatuhan. Batu-batu di sini sangat keras. Dengan kultivasi Lu Ming dan tombak Ares, kecepatan penggaliannya tidak terlalu cepat. Namun, ini adalah hal yang wajar. Mereka berada di bagian dalam energi alam dan telah diberi nutrisi oleh cahaya surgawi selama bertahun-tahun. Bahkan batu-batu biasa telah menjadi sangat keras, seperti senjata dewa. Setan tulang dan Qiu-Qiu juga mulai menggali. Yang lainnya tidak bergerak. Mereka berjaga-jaga terhadap keadaan sekitar jika terjadi keadaan darurat. Meskipun batu itu keras, Lu Ming, Iblis Tulang, dan Qiu-Qiu bekerja sama dan segera menggali lubang besar. Tiba-tiba, dengan suara keras, tombak Dewa Perang Lu Ming menusuk menjadi sinar cahaya, tetapi sinar cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Berhenti, kita sudah di sini. Formasinya berfluktuasi. Di sini. Dandan memanggil. Lu Ming dan dua orang lainnya berhenti. Mereka melangkah maju dan mengamati dengan saksama. Sungguh formasi yang kuat, sungguh formasi yang mendalam. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Dandan mendesah berulang kali, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia telah melihat harta karun tertinggi. Saya katakan, Dandan, bisakah kau mematahkan formasi ini? Dewa Segudang bertanya. Jika itu di masa lalu, aku benar-benar tidak akan mampu melakukannya. Namun, setelah reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Terlebih lagi, sudah terlalu banyak tahun berlalu sejak saat itu, dan sudah ada kekurangan dalam formasi ini. Tidak sulit untuk menerobosnya. Aku akan dapat berhasil dalam waktu paling lama 3 hari. Kata Dandan. 3 hari. Jika butuh waktu selama itu, bukankah semua harta di bawah energi alam akan dijarah oleh orang lain? Kata Dewa Segudang. Kemungkinan besar ini adalah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh makhluk maha kuasa dari era terakhir. Jika makhluk maha kuasa itu meninggalkan beberapa harta, kristal purba itu tidak akan dapat dibandingkan dengannya. Kata Dandan. Pada akhirnya, Lu Ming dan yang lainnya diyakinkan oleh Dandan.
Mereka tinggal di sini untuk melindunginya sementara Dandan mulai menghancurkan susunan itu dengan sekuat tenaga. Dandan berubah menjadi wujud aslinya. Cangkang kura-kuranya bersinar, dan rune padat muncul di atasnya saat dia mulai mempelajari formasi di sini. Penelitian semacam ini tidak hanya tentang pemecahan arai, tetapi juga tentang pembelajaran. Hasilnya, pemahamannya tentang arai akan menjadi semakin dalam, yang juga merupakan semacam peningkatan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Merusak. Dandan berteriak dan mendorong telapak tangannya ke depan. Di depan telapak tangannya, terdapat rune yang padat. Rune-rune ini terus-menerus terjalin satu sama lain, membentuk pola melingkar. Pola melingkar itu tercetak pada formasi di depannya. Formasi itu langsung berfluktuasi hebat. Setelah beberapa saat, celah muncul pada formasi itu. Berhasil. Pembukaan ini bisa berlangsung selama beberapa jam. Aku sudah merasakan tidak ada bahaya di dalam formasi ini. Ayo masuk. Ucap Dandan. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan memasuki celah formasi. Segera setelah itu, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya memasuki celah tersebut. Saat berikutnya, mereka muncul di sebuah gua. Gua itu tidak besar, radiusnya hanya sekitar 10 meter. Perabotan di dalam gua itu sangat sederhana. Hanya ada sebuah meja batu dan 2 bangku batu. Di seberang tanah, ada futon. Tidak ada yang lain. Tatapan semua orang pertama kali tertuju pada meja batu. Ada beberapa benda di atas meja batu. Yang pertama adalah 12 pelat logam. Setiap medali logam tidak besar, seukuran telapak tangan bayi. Medali itu sangat sederhana dan penuh dengan jejak waktu. Di atasnya, terdapat banyak simbol misterius. Selain itu, ada sebuah buku yang diletakkan di samping tanda tersebut. Dia tidak tahu terbuat dari apa buku itu. Itu bukan emas atau giok. Lu Ming menggunakan energi tabu untuk mengambil buku itu dan menemukan bahwa buku itu masih utuh. Materi buku ini sungguh luar biasa. Kalau tidak, buku ini tidak akan bisa tetap dalam kondisi baik setelah bertahun-tahun. Buku itu hanya berisi beberapa lusin halaman. Sayangnya, Lu Ming tidak dapat membaca satu pun kata di dalamnya. Apakah kalian mengenali kata-kata di sini? Lu Ming bertanya dan menunjukkannya kepada Xian Yanxing dan yang lainnya. Sayangnya semua orang melihat sekeliling dan tidak dapat mengenali satu kata pun. Karakter-karakter dari era sebelumnya benar-benar berbeda dari karakter-karakter ras saat ini. Namun, setelah bertahun-tahun meneliti, saya telah menguraikan sebagian besar dari mereka. Saya juga tahu beberapa karakter dari era sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat karakter-karakter ini sebelumnya. Kata Tang Jun sambil mengerutkan kening. Dia menduga bahwa jenis bahasa ini kemungkinan merupakan bahasa yang relatif khusus pada era terakhir. Sayang sekali, Lu Ming dan yang lainnya mendesah serempak. Secara umum, buku-buku kuno seperti itu sangat berharga. Kemungkinan besar itu merekam teknik susunan yang kuat, teknik pemurnian Qi yang kuat dari era terakhir, atau bahkan teknik alkimia dan pemurnian senjata yang mendalam. Itu adalah kekayaan yang dapat diwariskan dan menghidupkan kembali suatu kekuatan. Itu lebih berharga daripada banyak harta alam lainnya. Namun, percuma saja jika mereka tidak saling mengenal. Dia hanya bisa menyimpannya untuk saat ini dan menunggu kesempatan untuk menguraikannya di masa mendatang. Kemudian, mereka melihat kedua belas pelat logam. Apa tanda ini? Miriatgat mengambil sebuah plakat dan memeriksanya dengan saksama. Selain menemukan bahwa plakat logam itu sangat keras, dia tidak menemukan apapun lagi. Lu Ming, Xian Yanxing, Iblis Tulang, Tang Jun, dan yang lainnya juga mengambil pelat besi untuk melihatnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Penampakan pelat logamnya hampir sama, hanya saja runenya sedikit berbeda. Apakah ini formasi gabungan untuk para dewa dan di atasnya? Setelah memandanginya sejenak, Dandan tiba-tiba membuka mulutnya dan menampakkan ekspresi terkejut. Apakah formasi gabungan di atas alam dewa surgawi adalah rune di sini? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia tampak terkejut dan senang. Bab 4827, Pembawa Formasi Serangan Gabungan. Dan EBSP, jika itu benar-benar formasi gabungan tingkat dewa, maka itu terlalu berharga. Itu hanyalah harta yang tak ternilai, dan nilainya tidak dapat diukur. Di alam semesta purba saat ini, suku manusia surgawi, para iblis, dan tentara penghancur surga tidak memiliki teknik serangan gabungan yang berada di atas wilayah dewa surgawi.
Tidak peduli berapa banyak ahli Dewa Surgawi yang ada, sulit bagi mereka untuk mengumpulkan semua kekuatan Dewa Surgawi dan mencapai perubahan kualitatif. Hal ini mengakibatkan para ahli Dewa Surga yang paling kuat mampu membalikkan keadaan pertempuran dan dengan bebas membunuh jalan keluar dari pasukan Dewa Surgawi seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Dan EBSCP, tanpa formasi serangan gabungan, tidak peduli berapa banyak dewa yang ada, mereka hanya tumpukan pasir lepas. Dan EBSCP, begitu mereka memiliki formasi kombinasi di atas wilayah Dewa Surgawi, mereka akan dapat menggunakan jumlah mereka untuk keuntungan mereka dan mengalahkan lawan yang lebih kuat. Oleh karena itu, begitu mereka memperoleh formasi serangan gabungan di atas wilayah Dewa Surgawi, pasukan penghancur surga tidak perlu lagi takut pada suku manusia surgawi. Mereka bahkan akan mampu melindungi diri mereka dari makhluk-makhluk di tanah terlarang. Lu Ming, Tang Jun dan yang lainnya menatap Dandan dengan mata membara. Jangan terlalu cepat senang. Aku belajar banyak tentang formasi serangan gabungan di atas alam Dewa Surgawi di reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin berbeda dari apa yang kau bayangkan, kata Dandan. Oh, apa bedanya? Lu Ming bertanya. Formasi gabungan dari para Master Surgawi dan di atasnya benar-benar berbeda dari formasi gabungan Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi. Bagi mereka yang berada di bawah alam Divine Master, formasi serangan gabungan normal dapat dibentuk oleh sejumlah besar ahli. Biasanya, semakin banyak ahli dalam formasi, semakin kuat formasi tersebut. Namun, formasi serangan gabungan di atas alam Divine Master tidak dapat melakukan ini. Itu terutama karena keberadaan di atas alam Dewa Surgawi terlalu kuat. Begitu mereka meledak, mereka dapat menghancurkan dunia. Sangat sedikit formasi yang dapat menahannya. Oleh karena itu, serangan gabungan dari mereka yang berada di atas alam Dewa Surgawi jauh lebih rumit daripada formasi di bawah alam Dewa Surgawi. Itu membutuhkan pembawa. Dandan menjelaskan secara rinci. Sebuah pembawa. Lu Ming dan kelompoknya tampak bingung. Benar sekali. Formasi gabungan di atas alam Dewa Surgawi harus memiliki pembawa. Pembawa ini dapat berupa bentuk apapun, seperti pedang, golok, baju besi, pelat besi, dan sebagainya. Dandan mengamati pelat besi di tangannya dengan saksama dan berkata, pertama-tama, ahli penempaan dan ahli susunan harus bekerja sama untuk mengukir sebagian susunan gabungan ke pembawa ini. Misalnya, pelat logam semacam ini. Kemudian, orang-orang yang memasang susunan harus masing-masing memurnikan pelat logam dan melatih susunan yang sesuai pada pelat logam. Saat memasang susunan, mereka harus menyuntikkan kekuatan mereka sendiri ke pelat logam dan melakukan susunan yang sesuai pada pelat logam pada saat yang sama. Dengan cara ini, pelat logam dapat dihubungkan satu sama lain dan susunan gabungan dapat berhasil dicetak. Dan EBSCP, aku tak percaya kalau formasi gabungan di atas alam Dewa Surgawi begitu merepotkan. Dewa Segudang bergumam. Tentu saja itu merepotkan. Kalau tidak, dengan warisan suku manusia surgawi dan bertahun-tahun menggali reruntuhan alam semesta, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki formasi serangan gabungan dari alam Dewa Surgawi dan di atasnya? Suku manusia surgawi belum menggali pembawa semacam ini. Mustahil bagi suku manusia surgawi untuk menyempurnakan pembawa semacam ini. Sangat sulit, dan tidak ada yang bisa melakukannya sekarang. Tentu saja, saya tidak yakin tentang makhluk-makhluk di tanah terlarang dan suku semi-abadi. Kata Dandan, maksudmu jumlah bejana itu membuat hanya beberapa orang saja yang bisa menyusun formasi itu. Di sini ada 12 pelat logam, jadi hanya 12 orang saja yang bisa menyusun formasi itu. Lu Ming bertanya, benar sekali, ada beberapa kapal induk yang hanya mengizinkan beberapa orang untuk membentuk formasi. Tentu saja, jika jumlah orang tidak cukup, mereka juga dapat membentuk formasi. Hanya saja kekuatannya tidak akan dapat ditampilkan secara maksimal. Dan EBSCP, semakin banyak pembawa formasi gabungan di atas Divine Master, semakin tinggi level formasi gabungan tersebut, dan semakin langka dan berharga formasi tersebut. Tentu saja, kesulitan dalam menyempurnakannya juga akan lebih besar. Level terendah formasi serangan gabungan hanya memiliki 2 kapal induk. Sedangkan untuk yang teratas, ada 3, 4, 5, 9 buah, 12 buah, 36, 100.1000, keduanya ada. Ada 12 kapal induk di sini. Lumayan, 12 orang bisa membentuk formasi dan melepaskan kekuatan yang mengejutkan.
kata Dandan. Melalui penjelasan Dandan, Lu Ming dan yang lainnya akhirnya memiliki pemahaman umum tentang teknik serangan gabungan di atas alam dewa surgawi. Formasi serangan gabungan dengan 12 kapal induk tidaklah buruk. Setidaknya, itu cukup untuk mereka gunakan. Lu Ming meminta Dandan untuk menyimpan 12 keping logam itu. Mereka akan mempelajari dan mengolahnya saat mereka senggang. Begitu mereka berhasil, mereka bersepuluh dapat membentuk formasi bersama, dan kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat pesat. Setelah Dandan menyimpannya, mereka melihat ke arah futon lagi. Sayangnya, futon ini tampak utuh, tetapi ketika ia mencoba mengambilnya, futon itu berubah menjadi awan debu. Jelas saja, karena terlalu lama berlalu, futon ini telah membusuk dan berubah menjadi debu. Semua orang sedikit kecewa. Di gua abadi ini, mereka hanya memperoleh pembawa serangkaian formasi serangan gabungan dan sebuah buku yang tidak dapat mereka pahami. Itu sama sekali berbeda dari hasil yang mereka harapkan untuk memperoleh setumpuk harta karun tertinggi. Hanya dapat dikatakan bahwa mimpi itu tidak baik, dan kenyataan itu kejam. Dandan memeriksa lagi untuk memastikan tidak ada pintu rahasia atau semacamnya, lalu mereka meninggalkan tempat itu dan terus turun dengan cepat ke arah dasar celah. Tak lama kemudian, mereka telah turun ribuan mil. Setelah turun beberapa ribu li, mereka akhirnya mencapai dasar. Begitu mereka mendarat, mereka mencium aroma obat yang kuat. Aroma obat ini terlalu pekat. Seolah-olah banyak ramuan suci telah berubah menjadi cairan dan merayap ke hidung mereka. Aroma obatnya saja sudah cukup membuat segar. Obat dewa, hahaha, tidak ada aura dingin di sini. Ini benar-benar obat dewa, ada di sini. Dandan sangat gembira. Dia bergegas ke satu arah, diikuti oleh Lu Ming dan yang lainnya. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat aroma obatnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. 9 obat suci tumbuh di batu putih susu. Itu adalah 9 ginseng surgawi. Mungkinkah ini obat dewa kelas utama? Ginseng giok surga. Lu Ming, Xian Yanxing, Dandan, Iblis Tulang, Tang Jun dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. 9 ramuan dewa utama saja tidak akan cukup untuk mengejutkan mereka. Namun, 9 ramuan dewa utama ini terlalu unik. Ginseng giok surga adalah obat dewa kelas utama yang cukup berharga. Lu Ming dan yang lainnya pernah melihatnya sebelumnya. Namun, rata-rata ginseng giok surga hanya setebal ibu jari dan tidak lebih tinggi dari 1 kaki. Namun, 9 ginseng giok surga di depannya agak menakutkan ukurannya. Mereka setebal ember dan masing-masing tingginya lebih dari 3 meter. Mereka seperti 9 pohon besar, dan volumenya ratusan hingga ribuan kali lipat dari ginseng giok surga biasa. Terlebih lagi, semua orang dapat merasakan bahwa benda itu mengandung kekuatan obat yang sangat kuat. Kekuatannya tak terbayangkan. Sungguh kekuatan pengobatan yang kuat. Ramuan suci tingkat utama benar-benar dapat tumbuh hingga tingkat seperti itu. Kekuatan pengobatan yang dikandungnya bahkan lebih kuat daripada ramuan suci tingkat asal. Berapa banyak kristal primal yang dapat dibandingkan dengan ginseng giok surgawi ini? Dandan menatap ginseng giok surgawi, hampir meneteskan air liur. Dia merasa bahwa 1 ginseng giok surga sudah cukup baginya untuk membuat terobosan dalam kultivasinya. Bab 4828, Tambang Kristal Purba. Mari kita gali dulu. Gali dari akarnya dan pindahkan ke cincin kekacauanku untuk mencegah kekuatan obatnya bocor. Kata Lu Ming. Semua orang mengangguk, mengeluarkan senjata mereka, dan mulai menggali. 9 batang ginseng giok surga semuanya berakar di batu putih susu di bawahnya. Batu ini sangat keras. Bahkan Lu Ming dan yang lainnya harus berusaha keras sebelum mereka dapat menggali 9 batang ginseng giok surga beserta akarnya. Kemudian, Lu Ming menyimpannya di dalam cincin kekacauan dan menanamnya sementara di dalam cincin kekacauan. Ada kristal purba di bawah. Mata Dandan bergerak gelisah, dan dia segera menemukan hal lain. Faktanya, Lu Ming dan yang lainnya juga menyadari bahwa mereka telah menemukan beberapa kristal purba di lubang tempat mereka menggali ginseng giok surga. Kristal purba ini tertanam dalam sejenis batu transparan. Mari kita singkirkan batu-batu yang tidak berguna di sekitar sini dan lihat apa yang terjadi. Sekte Tulang Iblis, bersenjatakan baju besi ungu emas, sudah mulai menyerang. Lu Ming dan yang lainnya juga mengambil tindakan dan terus menggali batu. Dengan sangat cepat,
mereka menyingkirkan lapisan batuan di sekelilingnya, sehingga menampakkan pemandangan di bawah batuan tersebut. Kristal purba. Mereka semua adalah kristal purba. Kristal-kristal purba ini semuanya terbungkus dalam batu yang transparan. Dan ini hanya sebuah sudut. Sebagian besar masih tertutup bebatuan. Mereka akhirnya mengerti mengapa 9 ginseng giok surgawi tumbuh begitu pesat. Itu karena mereka berakar pada sejumlah besar kristal purba. Terus-menerus menyerap energi kristal purba sepanjang tahun, sulit untuk tidak tumbuh secara berlebihan. Akan tetapi, anehnya lagi, obat itu tidak berevolusi menjadi obat dewa tingkat asal setelah menyerap energi dalam jumlah besar. Mungkinkah ini tambang kristal purba? Kami menemukan tambang. Mata Dandan terasa panas. Mari kita lanjutkan penggalian bebatuan di sekitarnya. Kemudian, kita akan mengambil kristal purba dan bebatuan transparan ini. Kata Lu Ming. Batu-batuan yang transparan itu bagaikan es, sedangkan kristal-kristal purba itu bagaikan butiran beras. Butiran beras berserakan dan membeku di dalam es. Terlalu sulit dan merepotkan untuk mengeluarkannya satu persatu dari dalam es. Lebih baik mengambil seluruh es dan menggalinya perlahan-lahan nanti. Mereka telah tertunda selama 3 hari karena tempat tinggal di gua. Jika mereka terus menunda, mereka takut suku semi-abadi dan suku manusia surgawi akan datang dan menyebabkan lebih banyak kecelakaan. Kelompok itu tidak lagi ragu-ragu dan mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menggali bebatuan di sekitarnya. Sejumlah besar bebatuan berhasil disingkirkan, dan bebatuan yang lebih transparan dan kristal purba pun terungkap. Mata Lu Ming, Dandan, dan yang lainnya menjadi semakin cerah. Berapa banyak kristal primal itu? Secara keseluruhan, mungkin jumlahnya tidak kurang dari beberapa ratus juta kristal purba. Ratusan juta kristal purba jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Perlu diketahui bahwa ketika dia menjarah gudang harta karun Istana Surgawi Ilusi, dia hanya memperoleh 1 miliar kristal purba. Namun, kultivasi Lu Ming terlalu abnormal dan ia membutuhkan terlalu banyak kristal purba. Itulah sebabnya orang-orang merasa bahwa beberapa ratus juta kristal purba tidaklah banyak. Ini belum semuanya. Lu Ming dan kelompoknya menghabiskan beberapa hari untuk menyingkirkan sebagian besar batu di daerah sekitar, sehingga memperlihatkan seluruh urat tambang. Ini adalah urat tambang, seperti naga besar. Dari kejauhan, urat itu transparan, dan kristal-kristal purba di dalamnya seperti bintang-bintang. Pemandangan yang spektakuler. Saya khawatir ada 1 miliar kristal purba di dalamnya. Dandan menelan ludahnya, matanya menyala-nyala karena gairah. Saya khawatir benar-benar ada 1 miliar kristal primal. Ini sungguh menakjubkan. Mungkinkah semua kristal primal di energi alam ini berkumpul di sini? Kata Tang Jun. Energi alam yang berisi 1 miliar kristal primal sudah sangat mengejutkan. Selain itu, energi alam ini seharusnya tidak terlalu besar. Kalau tidak, akan ada beberapa bangunan di atasnya. Oleh karena itu, mereka berspekulasi bahwa sebagian besar kristal purba di urat energi alam ini terkumpul di sini. Masih ada sedikit batu yang tersisa. Bekerjalah lebih keras untuk menyingkirkan semuanya. Lu Ming berteriak. Pada saat ini, tidak jauh dari tempat ini, sekelompok orang datang. Kelompok manusia ini merupakan suku manusia surgawi yang dipimpin oleh Dewa Pemusnahan Surgawi dan Dewa 100 Pertempuran Surgawi. Sang Dewa Pemusnah Surgawi, yang berada di garis depan, memasang ekspresi jelek. Belakangan ini, mereka mencari harta karun di bawah energi alam. Mereka memperoleh beberapa keuntungan, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang mereka harapkan. Dia telah memperoleh beberapa obat-obatan dewa tingkat utama. Dia telah memperoleh lebih dari 20 juta keping kristal purba. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, mereka memiliki lebih dari 2.000 orang. Jika masing-masing dari mereka mendapat bagian, itu tidak akan banyak. Hanya ada sedikit harta di alam energi. Ada suara di depan. Ada seseorang di sana. Tiba-tiba, telinga Dewa Kepunahan Surga berkedut saat mendengar suara yang datang dari depan. Sepertinya itu adalah suara senjata tajam yang memotong batu. Ayo pergi dan lihat. Dewa Kepunahan Surgawi memimpin jalan dan terbang maju bersama lebih dari 2.000 pembudidaya suku manusia surgawi. Di depan mereka adalah tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Mereka tiba tak lama kemudian. Kemudian, mereka semua tercengang. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap tambang kristal purba itu. Kristal-kristal primal yang tak terhitung jumlahnya itu menyilaukan mata mereka sehingga mereka nyaris menjadi buta.
Kristal primal, semuanya kristal primal. Banyak sekali, ini urat tambangnya, terlalu banyak. Kita kaya, kita kaya. Kristal-kristal purba ini milik kita semua. Banyak pembudidaya suku manusia surgawi bersorak kegirangan. Oh tidak, itu suku manusia surgawi. Tiba-tiba, ekspresi semua dewa dan kawan-kawan berubah. Hanya ada sedikit batu yang tersisa. Putuskan hubungan antara tambang dan batu itu dengan sekuat tenaga. Aku akan mengumpulkan kristal purba itu. Lu Ming berteriak dan mengaktifkan cincin purba itu dengan sekuat tenaga. Kristal purba itu menghasilkan daya isap yang kuat yang menyelimuti seluruh tambang kristal purba itu. Ia menarik dengan liar, berusaha menahan kristal purba itu. Tambang kristal purba memiliki ujung lain yang terhubung ke batu ini. Setan tulang, Xian Yanxing, Qiu Yue, Qiu Qiu, dan yang lainnya mendorong kekuatan mereka hingga batasnya dan masing-masing menggunakan jurus pamungkas mereka untuk membombardir hubungan antara batu dan tambang. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan batu-batu terus meledak, menyebabkan kerikil beterbangan. Ditambah dengan daya hisap yang kuat dari Chaos Ring, hubungan antara tambang Chaos Crystal dan batu itu akhirnya putus. Seluruh tambang Chaos Ring bergetar sejenak lalu menghilang. Lu Ming menyimpannya di dalam Chaos Ring. Lu Ming, ini kalian. Serahkan tambang kristal purba. Pada saat ini, Dewa Kepunahan Surgawi dan yang lainnya akhirnya menyadari keberadaan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka meraung dan bergegas ke arah mereka dengan mata merah. Menyerang. Lu Ming berteriak. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan mereka. Tombak Ares menjadi sangat besar dan tersapu, menimbulkan angin kencang dan gelombang besar. Pada saat yang sama, Iblis Tulang, Qiu Qiu, Xian Yanxing, dan Qiu Yue juga muncul di depan Dandan, Qiu Qiu, Ling Yue, dan para kultivator lemah lainnya. Mereka masing-masing melancarkan serangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Lu Ming dan yang lainnya bertabrakan dengan serangan suku manusia surgawi dan memblokirnya. Medan di sini tidak cukup luas. Sulit bagi lebih dari 2000 pembudidaya suku manusia surgawi untuk menyerang pada saat yang sama. Baru saja, hanya ada beberapa ratus dari mereka, jadi tidak sulit bagi Lu Ming dan yang lainnya untuk menghalangi mereka. Kau benar-benar mencari kematian. Setan tulang mendengus dingin. Dia sama sekali mengabaikan pertahanannya dan menyerang pembudidaya suku manusia surgawi seperti sambaran petir. Bab 4829 Kepunahan yang Menyedihkan. Asyik, seorang dewa langit yang tua dan terkuat menusukkan tombak emasnya ke arah iblis tulang, tetapi iblis tulang itu tidak menanggapinya dengan serius. Sebaliknya, baju perang ungu emas itu menebas lelaki tua itu. Pihak lainnya terkejut dan segera mundur. Asyik. Setan tulang mengambil kesempatan untuk menyerbu, dan baju perang ungu emas itu terus menebas. Puff. Lebih dari 10 manusia surgawi yang kuat dibunuh oleh iblis tulang. Setelah lebih dari selusin orang terbunuh, suku manusia surgawi akhirnya tenang dan memadamkan keserakahan mereka. Mundur. Dewa pemusnahan surgawi meraung dan membuat para pembudidaya suku manusia surgawi mundur. Sementara itu, dia, Dewa 100 Pertempuran Surgawi, 2 dewa surgawi tertua dan terkuat, dan 2 boneka roh dewa primitif bergabung dan menyerang iblis tulang. Setan tulang itu menerima pukulan dari salah satu dari mereka dan keluar dari pengepungan. Seperti kilatan petir, ia mundur ke arah Lu Ming dan yang lainnya. 6 penguasa surgawi yang paling berkuasa, termasuk penguasa pemusnahan surga, berdiri di garis depan, melindungi para pembudidaya manusia surgawi lainnya dari serangan iblis tulang. Lu Ming, serahkan tambang kristal purba itu. Kau tidak bisa menelan begitu banyak kristal purba. Dewa surgawi kepunahan berteriak, masih memikirkan kristal purba. Kami yang menemukan kristal purba itu terlebih dahulu, jadi itu pasti milik kami. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Lokasinya dipilih olehmu. Kau memilih lokasi yang bagus, dan kami memilih lokasi yang buruk. Aku tidak menyangka akan ada urat ranjau di bawah sana. Kau tidak menemukan apapun, kan? Kata Dandan dengan nada sinis. Anda, dewa penghancur surgawi sangat murka hingga ia ingin muntah darah. Ia tidak pernah menyangka bahwa posisi awalnya yang bagus tidak akan menghasilkan banyak panen. Panen terbesar justru akan ada di sini. Memikirkan Lu Ming dan yang lainnya ada di sini karena dia menjadi sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Kalian hanya bersepuluh. Jika kalian ingin menelan kristal primal sebanyak itu,
makan kalian terlalu besar. Bagaimana dengan ini? Kalian bersepuluh dapat menyimpan sepersepuluh, dan kami, yang beranggotakan lebih dari 2.000 orang, hanya akan mengambil 9/10. Bagaimana dengan ini? Kata Dewa Penghancur Surgawi. Apa-apaan ini? Apa ada yang salah dengan otakmu? Apa menurutmu itu mungkin? Biar ku beritahu, kau bahkan tidak akan mendapatkan satu pun kristal primal. Dandan mengutuk. Benar sekali. Sebagai penguasa surgawi yang paling berkuasa di antara suku manusia surgawi, sungguh menyedihkan bahwa dia memiliki otak seperti itu. Myriad God pun ikut mengejek. Kalian semua mencari kematian. Jangan berpikir bahwa kalian dapat menjaga begitu banyak kristal primal hanya dengan 10 orang. Dewa Surgawi Baizan meraung saat niat bertarungnya meletus. Apakah kau ingin bertarung? Jangan pikir kami takut padamu. Kiu-Kiu berteriak dan berubah menjadi bola. Dua pedang perang terjulur dari kedua sisi dan terus-menerus diacungkan. Setiap tebasan pedang akan merobek ruang itu. Hehe, kalau memang mau bertarung sampai mati, berapa di antara kalian yang bisa bertahan hidup, lebih dari 2.000 orang? Bon mencibir. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Qiu Yue tidak mengatakan apa-apa, tetapi aura mereka meledak dengan niat membunuh. Mereka menggunakan tindakan mereka untuk memberitahu pihak lain bahwa jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka akan melakukannya. Banyak dari lebih dari 2.000 pembudidaya suku manusia surgawi merasa ketakutan. Menjijikkan. Dewa Surgawi Penghancur besar meraung di dalam hatinya, tetapi dia tidak bergerak karena dia sangat takut. Meskipun dia hampir yakin bahwa Lu Ming tidak dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang dimilikinya selama pertempuran di perkemahan tentara penghancur surga, dia masih sangat percaya diri. Akan tetapi, kelompok Lu Ming yang beranggotakan 10 orang masih terlalu kuat. Di antara ke-10 orang itu, 5 di antaranya memiliki kekuatan tempur seperti penguasa alam surga yang terkuat. Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur seperti 6 raja surga terkuat, mereka tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Hanya iblis tulang yang mampu menahan 2 raja surga terkuat dengan pertahanannya yang tak tertandingi. Kekuatan tempur Lu Ming dan Qiu-Qiu juga sangat mengejutkan ketika mereka bekerja sama. Meskipun mereka unggul dalam jumlah, jika mereka bertarung, hasilnya tidak dapat diprediksi. Seperti yang dikatakan oleh iblis tulang, jika mereka bertarung sampai mati, bahkan jika mereka dapat menyelamatkan Lu Ming dan yang lainnya, berapa banyak dari lebih dari 2.000 pembudidaya suku manusia surgawi yang akan selamat. Jika kamu tidak tahu kapan harus maju atau mundur, cepat atau lambat kamu akan membawa kehancuranmu sendiri. Ayo. Setelah melalui pergumulan dalam hatinya, sang dewa kepunahan surgawi akhirnya memutuskan untuk pergi setelah meninggalkan kalimat ini. Dia memutuskan bahwa tidak akan terlambat untuk berurusan dengan Lu Ming dan yang lainnya setelah dia mengumpulkan lebih banyak ahli suku manusia surgawi. Tak lama kemudian, para penggarap suku manusia surgawi itu pergi. Lu Ming dan kelompoknya tidak mengejar. Itu karena mereka tidak percaya diri. Lagi pula, mereka tidak harus mempertaruhkan nyawa untuk melawan suku manusia surgawi. Mereka baru saja memperoleh formasi gabungan yang cocok untuk dewa-dewa dan sejumlah besar kristal primal, jadi mereka belum menyempurnakannya. Begitu mereka menyempurnakannya, kekuatan mereka akan meroket, dan mereka tidak perlu khawatir tentang suku manusia surgawi lagi. Setelah suku manusia surgawi pergi, Lu Ming dan yang lainnya meneruskan penjelajahan daerah itu. Meskipun ia telah memperoleh seluruh urat tambang kristal purba, tidak ada jaminan bahwa akan ada harta karun lainnya di area ini. Benar saja, tidak lama kemudian, mereka menemukan beberapa kristal purba yang tersebar. Meskipun jumlahnya tidak dapat dibandingkan dengan seluruh urat tambang, namun tetap saja jumlahnya cukup banyak. Apakah masih belum ada berita tentang leluhur yang abadi? Penguasa surgawi kehancuran bertanya setelah para pembudidaya suku manusia surgawi pergi, matanya penuh dengan tatapan tajam. Mereka telah memberitahu Ye Unding sejak lama dan ingin dia datang dan menemui mereka. Namun, mereka memanfaatkan fakta bahwa Lu Ming dan yang lainnya lemah untuk membunuh mereka sekaligus. Ada terlalu banyak ahli dalam kelompok Lu Ming dan kebanyakan dari mereka adalah jenius yang tak tertandingi. Jika mereka bisa membunuh mereka semua, itu akan menjadi pukulan telak bagi pasukan penghancur langit. Sayangnya dia tidak menerima balasan dari Ye Unding. Tidak. Masih belum ada tanggapan dari leluhur. Kurasa dia terlalu jauh dari kita atau dia berada di lingkungan khusus.
Seorang Raja Surga tua menjawab. Tuanku, mayat-mayat penghancur yin ada di mana-mana. Apakah menurutmu leluhur tua itu, apakah ada bahaya? Seorang Raja Surga setengah baya berkata dengan khawatir. Apa yang kau bicarakan? Dengan kekuatan dan kebijaksanaan leluhur abadi, bagaimana mayat-mayat penghancur yin ini bisa melakukan apapun padanya? Teruslah pancarkan suaramu. Sang dewa penghancur dari surga menghardik. Meskipun dia mengatakan itu, dia sebenarnya sedikit khawatir. Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Apapun yang terjadi, dia harus menunjukkan bahwa dia mempercayai leluhur yang lebih tua. Jika tidak, itu akan memengaruhi moral angkatan darat. Bawahan ini lamban berpikir, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada leluhur tua itu. Raja surga setengah baya itu segera bereaksi dan mengangguk. Kita akan mencari harta karun di daerah ini dan mengawasi Luming dan yang lainnya. Saat Patriark dan yang lainnya tiba, itu akan menjadi saat kematian mereka. Kita akan meninggalkan kristal primal itu kepada mereka untuk diamankan sementara. Cepat atau lambat, itu akan menjadi milik kita. Kata Dewa Pemusnah Surgawi itu, penuh dengan niat membunuh. Ketika suku manusia surgawi, suku semi-abadi, dan Luming sedang mencari di bawah energi alam, seorang tamu tak diundang datang ke sisi energi alam. Itu adalah makhluk dari tanah terlarang di Gunung Dewa Yuanji, ras cahaya Yuan. Ada sekitar 400 orang dari suku cahaya utama, tetapi mereka semua memiliki aura yang kuat dan merupakan ahli yang menakutkan. Pemimpinnya adalah pemuda berjubah ungu yang pernah bertarung dengan Luming dalam perjalanannya menuju perkemahan pasukan pemusnahan surga. Ia dipanggil sebagai Tuan Muda ke-9 oleh klan Cahaya Utama. Bab 4831, Serangan Gabungan Ras Primelite. Tuan Muda ke-9 dari ras Cahaya Esensi sangat membenci Luming hingga dia ingin membunuhnya kapan saja. Saat itu, di perkemahan pasukan penghancur surga, Luming tidak hanya tidak menaatinya, tetapi dia juga mengalahkannya pada akhirnya. Dia dikalahkan oleh seorang guru surgawi tingkat 8 di depan bawahannya. Ini merupakan pukulan besar bagi prestisenya. Oleh karena itu, dia terus-menerus berpikir untuk membunuh Luming. Di tempat rongsokan alam semesta, dia menahan diri demi gambaran yang lebih besar. Dia berencana untuk membunuh Luming setelah memasuki Gua Awan Ungu. Sayangnya, dia tidak bertemu Luming setelah memasuki Gua Awan Ungu. Setelah mendengar berita Luming, niat membunuh dalam hatinya sepenuhnya bangkit. Tuan Muda ke-9 berhenti dan berkata dengan dingin, bicaralah. Di mana Luming? Setelah aku memberitahumu, kau harus membiarkan kami pergi. Dewa Surgawi Penghancur berteriak, kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Bicaralah, atau mati. Tuan Muda ke-9 sangat sombong dan tidak peduli dengan kondisi Dewa Penghancur Surgawi. Jika kamu tidak setuju dengan syaratku, jangan harap aku akan mengatakan apapun. Kata Dewa Penghancur Surgawi, kamu benar-benar ingin menggunakan ini untuk mengancamku. Naif sekali. Bunuh. Tuan Muda ke-9 sangat tegas dan melambaikan tangannya. Ledakan. Ledakan. Pakar di sampingnya melangkah keluar lagi, mengguncang kehampaan. Rambut sinar cahaya menari-nari di udara, dan auranya menindas. Brengsek. Dewa Surgawi Juemi meraung dalam hatinya. Dia tahu bahwa mustahil untuk melepaskan ras cahaya utama sekarang. Namun, dia harus mengungkapkan keberadaan Luming. Jika dia memberitahu mereka keberadaan Luming, orang-orang dari ras cahaya utama kemungkinan besar akan mengirim orang untuk membunuh Luming. Itu juga akan mengurangi tekanan pada mereka. Luming ada di arah lain. Ikuti celah ini dan kau akan menemukannya. Dewa Penghancur Surgawi meraung dan menunjuk ke suatu arah. Mata Tuan Muda ke-9 berkedip. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Dewa Pemusnah Surgawi? Namun, dia malah semakin berhasrat untuk membunuh Luming. Kalian semua, hentikan mereka. Yang lainnya, ikuti aku. Tuan Muda ke-9 menugaskan anak buahnya untuk menahan 5 ahli Raja Surga terkuat dan lebih dari 100 ahli lainnya dari suku Cahaya Utama. Ia ingin mereka menahan suku manusia surgawi. Dia secara pribadi memimpin orang-orang lainnya dan menyerbu menuju lokasi Luming. Dia tidak ingin menunda. Dia takut Luming akan melarikan diri jika dia menunda terlalu lama. Suara mendesing. Tuan Muda ke-9 memimpin lebih dari 90 anggota ras cahaya esensi dan menyerbu ke lokasi Luming. Mereka sangat cepat dan segera mendekati lokasi Luming. Dengan kekuatan penuh,
keluarlah dari pengepungan. Setelah Tuan Muda ke-9 pergi bersama anak buahnya, Dewa Kepunahan Surga meraung dan memimpin anak buahnya untuk keluar dari pengepungan. Ini adalah kesempatan langka. Ras cahaya utama hanya memiliki 5 ahli alam Raja Surga yang tersisa, sementara mereka memiliki 6. Ini adalah kesempatan bagus untuk menerobos. Kalau tidak, ketika Tuan Muda ke-9 kembali, mereka tidak akan bisa pergi. Akan tetapi, bahkan jika suku cahaya utama hanya memiliki sekitar 100 orang tersisa, tidak akan mudah untuk menerobos. Rambut sinar cahaya ras Primelite berkibar di udara, terjalin satu sama lain seperti jaring yang menutupi seluruh area. Membunuh. Dewa Pemusnahan Surgawi, Dewa 100 Pertempuran Surgawi, 2 dewa tua paling kuat, dan 2 boneka roh dewa primitif bergabung dan melancarkan serangan dahsyat ke satu arah seperti pisau tajam. 6 Raja Surga terkuat bergabung, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Sinar cahaya ke arah itu terus meledak. Pada akhirnya, 5 utusan kekaisaran, dari suku cahaya utama bergabung untuk menghentikannya, tetapi mereka tetap dikalahkan. Dengan tingkat kekuatan tempur yang sama, 5 lawan 6 tentu akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Siapkan formasi. Pada saat ini, seorang utusan kerajaan dari suku cahaya utama memberikan perintah. Suara mendesing. Seketika 7 ahli suku Primelite mulai bergerak. Di tubuh mereka, baju besi yang bersinar muncul pada saat yang sama. Baju zirah itu dipenuhi dengan rune. Rune-rune ini bersinar, dan aura misterius memenuhi udara. Aura itu mengumpulkan aura dari 7 ahli ras cahaya esensi. Ledakan. 7 ahli suku cahaya utama melepaskan kekuatan dahsyat yang saling terkait satu sama lain hingga membentuk sosok raksasa. Di antara ketujuhnya, 5 di antaranya memiliki 4 anggota tubuh dan 1 kepala, sementara 2 lainnya memiliki tubuh bagian atas. Mereka membentuk raksasa yang penuh energi, dan auranya sangat mengerikan. Ledakan. Raksasa itu memegang pedang di tangannya dan menebas penguasa surga Juemi dan yang lainnya. Setelah bertukar pukulan dengan penguasa surga Juemi, kedua belah pihak terpaksa mundur. Mereka sama-sama cocok. Formasi gabungan Dewa Surgawi. Sang Dewa Surgawi yang Maha Penghancur berteriak kaget. Meskipun suku manusia surgawi tidak memiliki formasi serangan gabungan di atas wilayah Dewa Surgawi, dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, jadi dia mengenali mereka hanya dengan sekali pandang. Benar, ini adalah serangan gabungan dari Dewa Surgawi. Baju zirah pada 7 makhluk cahaya utama adalah media serangan gabungan. Di antara 7 orang cahaya utama, 4 di antaranya adalah Dewa Penguasa Puncak, sementara 3 lainnya hanya Dewa Penguasa tingkat 9. Namun, setelah ke-7 orang itu mengatur formasi, kekuatan tempur mereka sebanding dengan Dewa Surgawi terkuat. Inilah kekuatan serangan gabungan. Kalau mereka tidak memiliki formasi gabungan, sekalipun suku cahaya utama memiliki 4 dewa tertinggi puncak biasa dan 3 dewa tertinggi tingkat 9, mereka tidak akan sebanding dengan Dewa Surgawi terkuat sekalipun mereka lebih berbakat dan lebih kuat daripada suku manusia surgawi. Terus terang saja, itu tidak bisa menyebabkan kerusakan apapun pada Raja Surga yang terkuat dan akan dengan mudah dikalahkan. Akan tetapi, begitu mereka melancarkan serangan gabungan, mereka menjadi setara dengan penguasa surgawi yang paling kuat. Namun, itu belum berakhir. 7 anggota ras Primelite lainnya juga berkedip dan mengenakan baju zirah yang sama dengan 7 anggota sebelumnya. 7 anggota ras Primelite lainnya membentuk formasi serangan gabungan. 5 dari mereka membentuk 4 anggota tubuh dan kepala, sementara 2 membentuk tubuh bagian atas, membentuk raksasa. Serangan gabungan ini jelas sama dengan serangan yang digunakan oleh 7 serangan sebelumnya. Dengan cara ini, ras cahaya utama akan memiliki 2 lagi ahli tingkat Raja Surga. Kekuatan tempur tertinggi mereka telah melampaui suku manusia surgawi. Tidak mengherankan bahwa Tuan Muda ke-9 telah memerintahkan orang-orang ini untuk menahan suku manusia surgawi meskipun suku cahaya utama jelas lebih lemah. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Momentum serangan para pembudidaya suku manusia surgawi terhalang, dan sulit bagi mereka untuk menerobos. Menjijikkan. Dewa kehancuran surgawi meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Tidak pernah ada formasi gabungan di atas alam dewa surgawi di alam semesta, jadi dia telah mengabaikan kemungkinan ini. Dia tidak menyangka akan ada formasi gabungan dewa surgawi di antara makhluk-makhluk di tanah terlarang,
yang memaksa mereka ke posisi pasif. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa keluar dari pengepungan. Ketika anggota ras Primelite lainnya kembali, mereka semua akan mati. Meledak. Biarkan roh surgawi yang asli meledak. Tiba-tiba, Dewa Pemusnahan Surgawi menggeram. Tentu saja, dia mengirimkan suaranya kepada Dewa 100 Pertempuran dan Dewa Surgawi lainnya. Untuk membuat boneka roh surgawi primitif menghancurkan dirinya sendiri, ini adalah boneka yang setara dengan Raja Surga terkuat. Sang penguasa 100 Pertempuran melotot ke arahnya. Suku manusia surgawi telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat boneka semacam ini. Akan sangat disayangkan jika boneka itu meledak. Ini bukan saatnya untuk ragu-ragu. Jika kita tidak menghancurkan diri sendiri, kita semua akan mati, kata Dewa Penghancur Surgawi.